Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini, mungkin dengan berbagai macam problematika kehidupan kami yang kami bawa ke tempat ini. Namun satu kerinduan kami mau tenang, kami mau dibentuk oleh firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami di dalam kehidupan kami ini. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan pakai sebagai pemberita kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini melihat begitu banyak orang yang datang beramai-ramai ya, sampai penuh ya, sampai penuh. Kita memang terus berdoa untuk pembangunan gereja yang baru. Namun kiranya hari ini meskipun berdesak-desakan ya, meskipun penuh begini, tidak mengurangi sukacita kita untuk belajar firman Tuhan. Amin. Karena itu mari kita buka bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. Roma pasal 10 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu, saya ingin kita sedikit melakukan eksperimen ya. Eksperimennya seperti apa? Saya minta Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sederhana. Coba semua pejamkan matanya. Serius, semua pejamkan matanya. Sejenak saja ya. Nanti kalau keterusan tidur nanti jadi ya. Sejenak saja. Ya, mari semuanya boleh pejamkan matanya. Tenang. Dan mari membayangkan kita sedang sakit kritis, di ranjang rumah sakit, tidak berdaya. Dan ini adalah suara-suara yang hanya bisa kita dengar. Dan mungkin ini adalah suara terakhir yang kita dengarkan di hidup kita. Sekarang buka matanya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Takut? Gemetar? Gugup? Baru mencoba merasakan loh. Tutup mata, membayangkan. Apalagi kalau ada di posisi yang benar seperti itu. Ketika kita berada dalam posisi-posisi seperti ini, yang kita rasakan pasti adalah kegentaran dan ketakutan. Namun ada satu perasaan lagi yang dengan secara otomatis kita rasakan dan kita lakukan. Yaitu kita bisa untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Kita bisa berserah secara penuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena we can do nothing. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita sudah terbaring di ranjang, kita sudah tidak bisa melakukan apapun, seakan-akan kita tunggu waktu untuk mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa bilang, Tuhan, saya berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ini sebuah natur yang dari manusia yang mengatakan bahwa manusia itu bersandar kepada Tuhan ketika manusia itu kehilangan kontrol atas kehidupannya. Tapi coba Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan kita masing-masing, seberapa besar kita menyandarkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin seringkali kita dengan sombong bisa berkata bahwa ini hidup saya yang kontrol hidup saya. Bahkan kita tidak pernah melakukan penyertaan Tuhan di sana. Kita nggak pernah melibatkan penyertaan Tuhan di sana. Hari ini kita merasa hebat di dalam pekerjaan, kita bisa cerita ke orang, ini karena saya dari dulu bangun subuh-subuh, pulang tengah malam,
banting tulang, banting otot, banting barang, banting semuanya. Itu karena saya. Karena saya, makanya saya bisa merasakan kesuksesan saat ini. Kalau saya sehat, ini karena saya. Saya jaga diri saya, ya. Saya tidak minum minuman yang tertentu, saya jaga makanan saya rajin olahraga dan seterusnya. Semuanya karena saya yang mengontrol kehidupan saya sendiri. Seringkali kita ketika ada di posisi yang seperti itu, sadarkah kita kalau kita tuh melupakan penyertaan Tuhan? Kita lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan hanya ketika kita kehilangan kontrol di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 bulan ini kita mempelajari ada 3 aspek iman. Dan hari ini adalah bagian yang terakhir. Kita melihat iman tentang notisia. Bagaimana apa yang kita imani itu kita berasal dari pengetahuan. Kita tahu, kita pelajari, kita percayai. Dan kita asensus. Kita menyetujui, kita approve, kita mengakui apa yang kita ketahui. Namun, ada satu aspek yang perlu kita lihat di sini, yaitu yang terakhir adalah fidusia. Fidusia di sini berbicara tentang bagaimana di dalam iman itu akhirnya kita menyerahkan totalitas kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Namun sebenarnya ini istilah-istilah teologi yang dikeluarkan ini, khususnya untuk kata fidusia, pada awalnya fidusia itu sebenarnya, kalau saya jelaskan secara singkat, adalah seperti ini. Fidusia ini adalah sebuah kontrak, ya, kontrak di dalam tradisi atau pemerintahan Roma, di mana kalau kita bisa bilang, misalnya ada sang pembuat kontrak dan orang yang terikat kontrak, ya. Orang yang terikat kontrak ini, dia bahasanya apa? Dia harus fidusia. Dia harus percaya, harus bersandar, harus mengikuti semua apa yang menjadi perintah atau kemauan dari orang yang membuat kontrak ini. Jadi orang yang terikat kontrak ini, dia harus benar-benar fidusia. Meskipun kadang-kadang mungkin orang yang terikat kontrak ini, dia tuh seakan-akan dipermainkan, ya. Tetapi mau nggak mau, fidusia ini berbicara tentang kontrak. Namun kita mau melihat fidusia dalam sisi Kristen, tentunya saja dari perspektif Alkitab yang kita baca tadi khususnya. Nah, coba kita perhatikan baik-baik di dalam kitab Roma yang kita baca tadi. Di sini kalau kita membaca kalimat demi kalimat, jujur kalau membaca Roma, terkadang kita harus lebih slow down, lebih harus melihat apa meaning di balik semua perkataan ini. Entah itu mengaku dan percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Kalau kita cuma baca sepintas, seakan-akan terlihat bahwa iman itu dimulai daripada usaha kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang mengakui hal itu dengan mulut kita. Namun bukan seperti itu. Paulus memang ketika menuliskan kitab Roma ini, yang menjadi salah satu kitab yang paling deep teologinya, ya, ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana tentang manusia berdosa, Tuhan menyelamatkan dan manusia itu dikonversi kepada umat Tuhan, sehingga menunjukkan bahwa iman itu hanya berasal daripada Tuhan. Jadi ketika kita percaya dalam hatimu, hati kita ketika kita percaya itu karena dorongan daripada Tuhan. Tapi kalau saya mau menyimpulkan ayat ini, maka bisa menemukan sebuah konklusi, iman itu muncul dari hati kita. Berdasarkan pengalaman terhadap Kristus, kita tahu Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, kita percaya kepada Dia, dan akhirnya hidup kita itu akan menghasilkan buah, ya. Kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana kita menghasilkan buah dalam konteks fidusia. Namun pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu, kenapa sih manusia itu sulit sekali mengekspresikan imannya, khususnya di dalam kehidupan atau realita kehidupan sehari-hari? Terkadang iman itu seakan-akan hanya berhenti di gereja, berhenti di PA, berhenti di kelompok kecil dan seterusnya. Ketika berhadapan dengan realita kehidupan pekerjaan, ya,
realita dunia dengan sakit penyakit, realita dunia apapun itu. Seakan-akan orang Kristen itu tidak bisa mengekspresikan semua imannya itu di tengah-tengah realitas dunia ini. Suatu kali Yesus dan murid-muridnya sedang melayani. Ya, banyak orang yang mau untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Selain Yesus ini memang seorang yang fenomenal pada waktu itu. Ketika Yesus mengajar di perahu, ya, di perahu itu kemudian banyak orang yang mendengarkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertolak ke seberang, ya, karena Yesus akan melayani di daerah yang lain. Kemudian dikatakan di situ, tentu kita sudah tahu cerita ini. Ketika mereka bertolak ke seberang, yang terjadi adalah ada mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak itu mulai menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang apa? Tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu, mayoritas daripada murid-murid adalah pelayan. Bukan pelayan, nelayan, ya. Kelamaan jadi pelayan sama nelayan jadi tertukar kata-katanya. Nelayan, ya. Ada seorang nelayan. Nelayan kira-kira sering berhadapan dengan ombak nggak? Dengan badai nggak? Harusnya sering. Tapi kenapa mereka ketika diterpa oleh gelombang, oleh badai yang seperti ini, mereka sangat ketakutan dan berkata, "Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa, engkau seakan-akan cuma tidur di sini." Bapak Ibu perlu mengerti, memang laut itu dalam pemikiran orang Yahudi adalah sebuah tempat yang sangat menakutkan. Banyak mitos di sana dan mereka tidak bisa menaklukkan laut sama sekali. Tapi sadarkah kita yang disebutkan dengan laut itu sebenarnya menyerupai danau, ya? Dan memang danau sebenarnya. Kadang-kadang kita bisa lihat teksnya, ada yang bilang laut Galilea, ada yang bilang danau Galilea, karena bentukannya seperti ini, ya. Dia berada di tengah-tengah daerah seperti ini, ya. Dan ini adalah bagian atas dari Jordan River dan ini adalah bagian terusan bawahnya daripada Jordan River. Bapak Ibu pernah penasaran nggak? Emang kalau di danau ombaknya sekencang apa? Pernah nggak wisata ke danau terus lihat, danaunya bergelora, gelombangnya tinggi? Pernah nggak lihat? Rasanya nggak pernah kan? Rasanya hampir-hampir tidak menemukan hal seperti itu. Kalau kita lihat di YouTube, yang penuh gelombang tinggi itu adalah lautan. Lautan lepas, yang kanan kiri itu nggak ada apa-apa selain laut. Nah, jadi gelombang atau badai seperti apa yang mereka hadapi sebenarnya? Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa saya tunjukkan gambar ini, karena ingin menjelaskan seperti ini. Jadi, ketika murid-murid dan Tuhan Yesus sedang ada di sini, biasanya itu terjadi badai karena begini. Dari atas ini biasanya turun uap atau udara yang cukup panas, ya. Dan dia dari atas turun ke bawah. Demikian pula sebaliknya, ternyata di bawah juga bisa bertiup angin atau uap yang sama. Dari bawah malah naik ke atas. Nah, ada satu waktu yang tidak bisa diprediksi, bahkan bagi seorang yang sudah sering sekali ke situ, untuk bisa tahu, setiap jam 10 ada badai, setiap jam 3 ada badai. Enggak. Itu sangat-sangat random sekali, sangat tiba-tiba sekali. Ketika dua uap atau dua udara itu bertemu di sini, itu seperti bertabrakan. Tabrakan yang begitu dahsyat ini menghasilkan badai dan gelombang yang begitu dahsyat, sangat dahsyat sekali. Sehingga kalau bisa dikatakan, ketika mereka sedang ada di perahu, mereka itu tiba-tiba dihantam, ya. Bayangkan, kalau kita mungkin lihat ombak, udah ombak, kita udah siap-siap nih. Tapi mereka lagi berlayar, tiba-tiba dihantam. Tiba-tiba mengalami gelombang dan badai yang begitu kuat. Sehingga mereka berkata dengan kata konon, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka sangat ketakutan. Karena mereka tidak siap dengan serangan badai yang tiba-tiba seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ibaratkanlah kita di dalam hidup kita seperti murid-murid yang berada di dalam badai tersebut.
Apakah kalau kita bilang kita tidak kuat di dalam pergumulan kita tidak mampu dalam pergumulan kita, apa karena kita tidak siap? Karena badai itu seakan-akan tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita. Dari kaya, tiba-tiba miskin. Ya kalau dari miskin tiba-tiba kaya ya orang siap-siap aja gitu ya. Dari kaya, tiba-tiba miskin. Dari punya harta A, B, C, D, nggak punya sama sekali. Dari yang sehat, bugar, tiba-tiba dokter bilang tinggal 1 tahun, tinggal 2 bulan. Kronis, nggak bisa sembuh, seumur hidup. Sakit sekali, bukan? Ketakutan itu bisa menghampiri kita sama seperti badai itu yang datang dengan tiba-tiba. Pergumulan dalam kehidupan kita bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa prediksi, dan badai itu seakan-akan datang dalam kehidupan kita. Namun di dalam ketakutan kita sama seperti murid-murid kita berkata, Tuhan, Kau nggak peduli sama saya? Mana kamu? Kenapa saya jadi seperti ini? Apakah Engkau nggak peduli kepada saya yang mengalami pergumulan yang begitu menyakitkan ini, Tuhan? Begitu menyakitkan. Murid-murid ketika berkata seperti ini, Yesus, ia pun bangun. Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus berkata diam dan tenanglah, Dia sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berotoritas atas dunia ini. Badai saja taat dengan omongan Dia. Namun sejatinya, Bapak Ibu, ketika Yesus berkata diam dan tenanglah, bukan hanya sekedar untuk meredakan badai tersebut. Kata diam dan tenanglah sebenarnya ingin menjurus kepada murid-murid yang pada waktu itu kocar-kacir, ketakutan karena takut untuk tenggelam atau takut dilanda oleh badai tersebut. Bapak Ibu, apakah murid-murid ini sungguh beriman kepada Yesus? Apakah mereka sungguh percaya kepada Yesus? Jawabannya adalah ketika badai itu datang, sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berotoritas. Mengapa demikian? Salah nggak Yesus tidur di kapal waktu badai? Nggak salah. Yesus mau tidur, mau bangun, mau berjalan, mau duduk, mau jongkok. Pada waktu itu tidak akan mengurangi atau merubah otoritas apapun Dia sebagai Allah. Nggak akan. Sama sekali tidak akan berubah status Yesus sebagai Allah pada waktu itu. Jadi kalau murid-murid itu sungguh percaya kepada Yesus, orang yang tidur ini adalah Tuhan, orang yang tertidur ini adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, maka respon mereka harusnya adalah tenang, damai, percaya. Yang tidur di sini Tuhan yang punya alam semesta. Tapi ketika mereka kocar-kacir di dalam kapal tersebut, mereka ketakutan, sesungguhnya menunjukkan mereka kurang percaya bahwa orang yang tertidur itu adalah Tuhan yang berkuasa atas dunia itu. Karena itu Yesus menutup cerita ini dengan Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu nggak percaya bahwa aku ini adalah Tuhan? Terlihat sekali di sini. Di dalam kehidupan sebagai seorang manusia, ketika kita manusia ini kurang berserah, ternyata karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Ketika kita kocar-kacir dalam kehidupan kita ketakutan dalam kehidupan kita bilang, Tuhan, Engkau nggak peduli dalam kehidupan saya. Ini begitu tiba-tiba terjadi ya Tuhan, ini begitu menyakitkan bahkan dalam hidup saya. Ketika kita kurang berserah, itu adalah bertanda kita kurang percaya. Namun Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, takut itu wajar gak sih? Khawatir itu wajar gak sih?
ketakutan ketika kita dilanda oleh badai kehidupan yang begitu besar seperti murid-murid ini. Wajar gak sih? Kalau kita bilang tidak wajar, kalau begitu bagaimana dengan iman saya? Apakah saya sungguh-sungguh kurang percaya? Jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Ketakutan itu adalah wajar. Kegentaran, kegelisahan karena dilanda badai yang begitu tiba-tiba, itu adalah wajar. Yang menjadikan tidak wajar itu adalah ketika di dalam pergumulan kita, di dalam kehidupan kita yang dilanda badai bertubi-tubi, kita berkata, there is no God there. Ketika kita mengalami pergumulan yang hebat, kita patah semangat kita hilang harapan dan kita berkata, gak ada Tuhan. Gak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan saya gak seperti ini. Gak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan keluarga saya gak akan seperti ini. Saya gak akan mengalami penderitaan seperti ini. Maka itu Tuhan gak ada. Ketika mungkin kita gak bisa berkata seperti ini, tapi tindakan hati kita seakan-akan mau berkata, gak ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Namun kekhawatiran yang wajar itu, meskipun kita takut, meskipun kita khawatir, kita bisa berkata, there is God there. There is God there. Meskipun di dalam pergumulan kita, di dalam badai kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan ada di situ. Ada di situ, ada di sana, melampaui segala akal dan pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin adalah persekutuan LCC Aletheia. Ya mungkin beberapa jemaat di sini mengikuti karena memang daerahnya di daerah LCC Aletheia. Di dalam LCC Aletheia yang kemarin memang sengaja kita lebih banyak kepada mengajak untuk mari kita menceritakan kalau mau ceritakan tentang satu aja pergumulan hidupmu yang mungkin berat dan bagikan kisahmu. Ya, bagikan kisahmu. Siapa tahu itu bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang ikut. Di dalam persekutuan itu, ya biasalah. Kalau nggak ada yang mulai, nggak ada yang ngomong kan. Biasa kalau tanya, siapa yang mau duluan? Semua pasti dengan penuh hikmat akan berdiam. Ya. Jadi mau nggak mau, saya udah siapkan untuk saya yang cerita. Hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya cerita bahwa saya ini adalah lahir dari seorang anak yang the only one, ya. I'm the only one. Anak satu-satunya, keponakan juga satu-satunya, cucu juga satu-satunya, ya. Enak kan? Jadi kayak saya, ya enak katanya. Orang-orang sering bilang enak seperti itu. Dan ternyata saya ini tumbuh besar, ya sampai anak remaja, youth dan seterusnya itu saya sebagai seorang yang pemalu, ya, pemalu, ya. Kalau sekarang mungkin malu-maluin. Saya pemalu sekali. Saya ingat sekali kalau ada mau kebaktian remaja kayak gitu ya, saya biasa datang awal. Namun kalau begitu orang-orang udah banyak datang, saya tuh bisa lari kemana, lari ke sini. Buat apa namanya? Biar nggak ketemu orang gitu. Saya malu bener. Saya malu. Nanti kalau semua udah duduk mulai ibadah, saya ikutan nimbrung. Ya. Tetapi dalam perjalanannya, karena paksaan ya, karena paksaan jujur, karena paksaan pembina, disuruh datang ke gereja terus menerus sampai dipaksa apa? Dipaksa ikut kelompok kecil, dipaksa pelayanan. Nah, makanya sekarang saya jadi pembina memaksa, ya. Jadi memaksa. Jadi karena dorongan dan paksaan itu. Ya, saya ingat sekali waktu saya mau jadi liturgos pertama kali, wah, sekarang sih keringetan. Dulu lebih parah keringetannya, dari atas sampai bawah basah semua. Ya, nah, orang liturgos kayak tadi kan Bu Rita pandangannya lurus begini kan, oh saya tuh begini. Saking saya nggak berani untuk lihat orang. Tapi ternyata saya tumbuh besar di gereja. Ya, saya sangat aktif di gereja dan di KTB juga saya sangat aktif. Kan kalau orang tua saya bisa bilang, lu tinggal di gereja lah, tidur di gereja lah. Di rumah kadang-kadang cuma datang, makan habis itu, kemana? Ke gereja. Ya, gereja. Sampai sedemikian rupa dikatakan.
Nah, anak yang tumbuh di gereja ini yang aktif, suatu kali di hari Jumat malam, saya tuh harusnya membawakan renungan firman Tuhan. Memang kita dilatih untuk bisa memberikan renungan firman Tuhan. Akan tetapi sebelum malam itu tiba, saya mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan gimana Bapak Ibu? Pada waktu siang hari, saya dikejutkan dengan sebuah berita. Ran, lu ke rumah sakit sekarang, cepetan. Kenapa? Mama lu sakit. Bapak Ibu, anak satu-satunya dengar kabar orang tua sakit itu shock. Saya speechless sekali. Saya belum tahu waktu itu sakit apa. Ketika saya sampai di rumah sakit, saya lihat mama saya yang aktifnya minta ampun, ya. Aktifnya minta ampun, bisa lari sana, lari sini, kerja ini, kerja itu, sambil kerja, sambil ngomel juga bisa. Nah, bisa seperti itu. Benar. Saking aktifnya begitu. Seorang mama yang sangat powerful. Tapi pada waktu itu saya melihat mama saya. Dia hanya bisa terbaring di ranjang, tidak berdaya. Karena dia kena stroke. Setengah dari badannya lumpuh. Dan untuk memanggil nama saya saja, dia hanya bisa bilang, Han, Di, seperti itu. Saya shock Bapak Ibu. Di saat itu, saya gak bisa berkata apapun. Malam hari saya tetap datang ke gereja untuk KTB, untuk membagikan firman Tuhan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya hanya diam. Saya bahkan gak buka Alkitab. Saya diam, Bapak Ibu. Pembina saya lihat saya dan dia ngerti. Saya gak bisa ngelakuin apa-apa. Akhirnya renungan di take over. Namun ternyata saya merenungkan di saat itu. Saya sedang bertanya, Tuhan, mengapa? Mengapa Tuhan? Saya kan anak muda yang tumbuh di gereja. Saya kan rajin. Anak muda lain, wah, beda loh Tuhan. Gak seperti saya. Saya ini udah berusaha hidup bagi Tuhan, tapi kenapa Tuhan percayakan pergumulan yang seperti ini? Tuhan, mama saya cuma satu. Ya, saya sangat sayang sama mama saya. Tapi begitu. Saya mungkin gak menemukan jawabannya. Bapak Ibu, ketika badai itu datang di dalam kehidupan saya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Saya gak pernah bisa bilang Tuhan itu gak ada dalam kehidupan saya. Di dalam pergumulan saya itu Tuhan selalu meyakinkan, just believe. Percaya saja. Tuhan itu ada. Tetap ke gereja. Jangan tinggalkan Tuhan. Dan melalui support system yang Tuhan kirimkan, saya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Akhirnya, setelah saya pikir-pikir, kira-kira saya renungkan itu pas di saat Mama sekarang udah sembuh. Cuma tidak seperti dulu lagi. Ya, udah tidak seperti dulu lagi. Agak lebih cenderung, dulu pemberani, agak lebih cenderung penakut sekarang ya, karena keterbatasan tubuh. Namun, saya merenungkan, iya Tuhan. Tuhan kasih stroke buat mama. Fisiknya menurun. Tapi hatinya berubah. Jauh sekali. Dan begitu indah sekali. Saya bahkan kalau dalam hati bilang, seperti tidak kenal mama. Tapi saya sekarang mengenal mama yang jauh-jauh lebih baik daripada yang dulu. Bapak Ibu, kita boleh belajar. Ketika kita takut, kita kayak dilanda badai kehidupan yang sangat tiba-tiba itu. Seperti seorang Daud yang berkata, when I am afraid, I put my trust in you. Ketika saya takut, saya meletakkan kepercayaan hidup saya ini hanyalah kepada Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang punya kendali dalam hidup saya, bukan saya. Saya taruh itu kepada Tuhan. Kepercayaan kehidupan saya berikan kepada Tuhan. Ada satu faktor lagi Bapak Ibu, ketika kita manusia ini sulit sekali untuk mengekspresikan iman kita, khususnya di dalam fidusia. Bapak Ibu tahu sakit mental yang dikatakan skizofrenia? Mungkin ada beberapa yang pernah tahu atau mengenal skizofrenia. Ini adalah sebuah penyakit
yang menjadikan seseorang itu mengalami delusi, halusinasi, bahkan sampai-sampai orang-orang tersebut tidak bisa membedakan mana dunia hayalan dan realita. Nggak bisa. Maka mengalami sebuah kebingungan di situ. Nah, kenapa saya mau mention ini? Karena kita kadang-kadang di dalam hidup ini, dalam kepercayaan Kristen kita tuh seringkali seakan-akan mengalami skizofrenia. Kita bertabrakan antara iman versus realita. Contohnya apalagi kalau kita selalu dipaparkan ayat-ayat yang seperti ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Seperti itu. Terus tiap minggu kita bilang atau mendapatkan berkat, Tuhan akan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita seakan berhalusinasi karena apa? Kita bilang, mana berkat Tuhan? Di mana? Masa berkat Tuhan keluarga saya hancur? Masa berkat Tuhan relasi saya kepada sesama, pada keluarga saya jadi seperti ini? Mana berkat Tuhan? Kok berkat Tuhan usaha saya gagal? Katanya saya pasti diberkati. Katanya saya pasti dilindungi. Bapak Ibu, apakah Alkitab sedang memberikan hanya sebuah janji manis kepada kita? No. Berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Hanya saja kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita mengalami sebuah hal yang namanya distorsi berkat. Distorsi berkat ini maksudnya apa? Konsep kita tentang berkat itu sudah terdistorsi oleh keberdosaan kita. Sekarang kalau saya sebutkan kata berkat, yang terlintas di kepala Bapak Ibu apa? Kesuksesan, kesehatan, kemakmuran, posisi, keluarga aman-aman saja. Iya kan? Karena konsep berkat kita tuh seperti itu. Kaya berarti diberkati, miskin berarti apa dong? Apakah orang yang kesusahan dikatakan sebagai orang yang tidak diberkati? Alkitab tidak berbicara seperti itu. Berkat yang dimasukkan kepada kita itu bukan seperti itu. Berkat itu selalu ada. Hanya kita yang terdistorsi. Kita hanya mau minta yang itu saja. Cuan, dan cuan. Bagi kita hanya itu saja mungkin. Tapi ternyata Tuhan kirimkan ada berkat ini. Ada berkat itu. Tapi mata kita buram. Kita nggak lihat itu sebagai berkat. Bukankah ada orang-orang yang misalnya anaknya mungkin kurang berprestasi, ya, biasa-biasa saja. Tapi ternyata berkat Tuhan itu lain dalam keluarga. Berkatnya adalah anak itu cinta Tuhannya luar biasa. Tapi orang tua bilang apa? IP kecil, gak akan sukses kamu pasti nanti. Distorsi berkat. Banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Tapi kita kurang bisa melihat. Hal ini terjadi ketika kita kurang berserah. Ternyata pengenalan kita akan Tuhan itu kurang, bukan? Ketika distorsi berkat ini terjadi menunjukkan bahwa kita kurang mengenal Allah kita. Kalau kita dengan baik mengenal Allah kita, maka kita akan tahu mana berkat yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menunjukkan ekspresi iman kita dalam kehidupan ini, ketika kita semakin kurang berserah, semakin kita menunjukkan kita kurang percaya kepada Dia. Iman itu bukan hanya sekedar berhenti dari apa yang kita tahu, apa yang kita setujui, tapi itu harus keluar di dalam kehidupan kita. Kita harus tunjukkan itu. Tidak ada orang yang punya pemahaman Alkitab yang penuh sekali, tapi dia tidak bersandar dan percaya kepada Tuhan. Itu tidak selaras dan tidak senada, Bapak Ibu. Dia harus betul-betul penuh di sini, dan keluar di dalam kehidupannya. Karena itu John Frame dalam bukunya untuk menjelaskan tentang 3 aspek iman ini, dia tuh pakai gambar segitiga. Ya. Dia tuh pakai gambar segitiga. Kalau pakai gambar segitiga ini Bapak Ibu, saya mau tanya, yang mana duluan?
Asensus, Notisia, atau Fidusia? Yang mana duluan? Nggak ada kan? Nggak ada yang duluan. Apalagi kalau segitiganya kita putar-putar. Ya. Ketika dia menggunakan gambar segitiga seperti ini, ingin menunjukkan bahwa tiga aspek ini, ya, tiga aspek iman ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Selain tidak bisa dilepaskan, tiga aspek ini berjalan bersamaan dan berjalan seterusnya bersama-sama. Dia muncul langsung Notisia, Asensus, Fidusia, dan terus berproses terus menerus di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa berkata, oh saya tahu bahwa Tuhan menyertai tapi saya tidak berserah kepada Dia. Itu tidak sejalan, Bapak Ibu. Dan inilah iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, iman yang seharusnya kita miliki di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya sebelum kita fidusia kepada Tuhan, kita berada dalam satu status, yaitu sama seperti kontrak Romawi tadi, fidusia. Ketika seorang harus taat dengan seseorang yang membuat kontrak tersebut, kita pun berada dalam satu status, yaitu fidusia pecare. Artinya apa? Fidusia pecare ini ingin menunjukkan bahwa status manusia itu ada berada dalam sebuah kontrak atau berada dalam sebuah genggaman daripada dosa itu sendiri. Pecare itu adalah dosa. Dosa yang mencoba mengambingkan, menghancurkan hidup manusia dari luar sampai ke dalam, benar-benar hancur oleh dosa. Kita benar-benar dipermainkan oleh dosa kita. Namun di dalam ketidakberdayaan itu, hanya satu sosok yang bisa melepaskan kita dari kontrak tersebut, yaitu Yesus Kristus. Kita dilepaskan dari fidusia pecare, daripada kontrak kita di dalam keberdosaan kita, melalui pengorbanan Yesus Kristus bagi saya dan bagi saudara. Tanpa Dia, engkau terbelenggu terus-menerus di dalam keberdosaan. Bukankah ketika kita sudah tahu kita dilepaskan, kita sadar bahwa kita menjadi umatnya, dan di dalam kita menjadi umatnya, kita menjalani sebuah perjanjian yang baru, fidusia yang baru, fidusia kepada Allah yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Karena itu di dalam hidup ini, Tuhan minta kita tuh cuma satu, coram Deo. Coram Deo artinya apa? Enjoy every moment, atau live every moment in the presence of God. Menikmati hidup semua momen di dalam kehidupan kita. Mau baik, mau buruk, mau sehat, mau kronis penyakitnya, mau kaya, mau susah sekalipun. Coram Deo. Menikmati bagaimana Tuhan itu ada di dalam setiap narasi kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya Yesus tuh gak perlu untuk turun dalam dunia ini. Kalau Dia hanya seorang Allah yang egois, Dia bisa saja menghancurkan manusia. Dia bisa saja menghukum manusia. Akan tetapi Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan satu-satunya masalah terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu fidusia pecare. Dia yang melepaskan kita. Dia yang membuat kita bebas. Bukankah mengingat karya salib itu cukup untuk menguatkan kita untuk bisa coram Deo, menikmati setiap momentum-momentum dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Balik ke cerita LCC. Akhirnya ketika persekutuan selesai, kita menutup persekutuan itu, semua cerita beda-beda, ya. Semua cerita beda-beda. Tentang keluarga, ada tentang ini, tentang itu, semua ceritanya beda-beda. Sedihnya juga beda-beda. Bahkan ada yang sampai bilang, aduh penderitaan udah terlalu banyak, ya. Udah kebanyakan penderitaannya sampai gak bisa
ngomong juga kadang-kadang penderitaannya. Tapi kita menunjukkan satu kesimpulan yang sama. Ketika bisa kuat sampai hari ini, semua hanya karena anugerahnya. Kita bisa kuat dan menikmati Tuhan sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita punya ceritanya masing-masing. Kita punya kesaksian hidup kita masing-masing. Apa yang kita alami sekarang? Apa yang akan kita alami ke depannya? Kita nggak tahu. Mungkin masih begitu banyak badai. Hari ini kita anggap badai kita sudah berlalu. Tapi di depan, mungkin masih ada badai yang jauh lebih besar. Atau sekarang kita menghadapi badai yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu jalan keluarnya. Tetap, Coram Deo. Coram Deo. Enjoy, live every moment in the presence of God. Saya undang semua untuk boleh berdiri. Lagu sebelum firman Tuhan tadi adalah sebuah lagu yang begitu indah, yang menunjukkan bagaimana kita harus tenang dalam kehidupan kita ini. Tenang di dalam begitu banyak badai dalam kehidupan kita. Dan kita tenang untuk kita bisa Coram Deo. Mari kita naikkan sekali lagi bagian refnya saja. Mari bersama-sama kita katakan dengan kesungguhan hati kita, tenanglah jiwa. Tenanglah jiwamu dalam naungan sayangmu, menembus awan gelap. Katakan selalu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, meniru rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu untuk 1-2 menit ke depan sedikit menenangkan diri kita dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu cerita Bapak Ibu sepenuhnya di dalam hidup ini. Saya nggak mengenal dan merasakan penderitaan, badai, pergumulan yang kau hadapi saat ini. Namun ketahuilah bahwa Tuhan mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Biarlah iman kita menuntun kita kepada kepercayaan kepada Dia dengan utuh, meletakkan seluruh hidup kita di hadapan Dia. Hari ini mintalah pertolongan Tuhan. Bawalah pergumulanmu di hadapan Allah yang berkuasa itu. Di hadapan Allah yang telah menembus engkau karena kasih-Nya yang begitu besar. Mintalah pertolongan daripada Dia. Mintalah ketenangan, damai, dan fidusia daripada Tuhan.
ini setiap kami, setiap pribadi yang datang di hadapan Tuhan. Kami mau meyakini hari ini dengan iman kami yang berasal daripada Engkau, bahwa kami akan koram Deo. Kami akan menikmati semua momentum dalam kehidupan kami di bawah naungan sayap Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami yang lemah ini. Hingga nanti ketika kami mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, kami bisa bertemu dengan Tuhan di surga yang mulia. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.